Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar tentang do dan does? Menonton video ini bisa bikin kamu langsung paham penggunaan do dan does dalam kalimat menggunakan subjek they, we, are, you, she, he, it. Sebelum lanjut ke contoh kalimat, aku bilangin ya hal-hal penting tentang do dan does, yaitu mereka digunakan bersama kata kerja verb one atau infinitive atau disebut juga present verb. Selain itu, do dan does juga digunakan dengan subjek yang berbeda. Kata kerja bantu do digunakan bersama subjek they yang artinya mereka, we yang berarti kami atau kita, you yang artinya kamu, Anda atau kalian, serta I yang berarti saya atau aku. Sedangkan does digunakan dengan subjek she yang berarti ia seorang perempuan, he untuk ia seorang laki-laki, dan it yang berarti ini atau itu untuk satu benda, satu tumbuhan, atau seekor hewan. Sudah jelas ya bahwa kata kerja bantu do dan does digunakan dengan subjek yang berbeda. Kamu akan lebih paham dengan melihat contoh kalimat menggunakan do dan does. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif alias kalimat tanya. Seperti apa ya contoh kalimatnya? Kita awali dengan penggunaan subjek they dan kata kerja bantu do pada contoh kalimat berikut. Kalimat positif, they do love you. They do love you. Artinya mereka benar-benar sayang sama kamu. Pada kalimat positif, kata do memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi. Jadi untuk membuat kalimat positif menggunakan subjek they dan kata kerja bantu do, kamu perlu meletakkan do sebelum kata kerja. Yaitu pada kalimat ini adalah kata kerja love, artinya sayang atau cinta. Jadi subjek they dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Berikutnya adalah contoh kalimat negatif, yaitu they do not love you. They do not love you. Artinya mereka nggak sayang sama kamu. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi ya. Pada kalimat negatif terdapat tambahan not sehingga menjadi do not yang berarti enggak atau tidak dan menunjukkan penyangkalan. Kata do not bisa disingkat menjadi don't sehingga kalimatnya menjadi they don't love you. Bagaimana membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris menggunakan subjek they dan kata kerja bantu do? Berikut contohnya. Do they love you? Do they love you? Artinya, apakah mereka sayang sama kamu? Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi. Untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kamu perlu meletakkan kata do di awal kalimat ya, sehingga kalimatnya menjadi do they love you? Kalimat tanya ini disebut juga yes no question karena opsi jawabannya ada dua, yaitu jika iya maka jawab yes they do, jika tidak maka jawab no they don't. Nah, itulah cara membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif menggunakan subjek they dan kata kerja bantu do. Bagaimana jika subjeknya adalah we? Nah, berikut kita bahas penggunaan subjek we dan kata kerja bantu do dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, we do speak English every day. We do speak English every day. Artinya, kami beneran bicara dalam bahasa Inggris setiap hari. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi ya. Pada kalimat positif, kata do memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Untuk membuat kalimat negatif, kamu bisa tambahkan not setelah kata kerja bantu do. Seperti pada contoh berikut, we do not speak English every day. We do not speak English every day. Artinya kami nggak bicara dalam bahasa Inggris setiap hari. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi ya, ada subjek we dan kata kerja bantu do not yang menyatakan penyangkalan. Kata do not bisa disingkat menjadi don't, sehingga kalimatnya bisa juga we don't speak English every day. Kalau untuk membuat kalimat tanya gimana kira-kira ya? Berikut contohnya. Do we speak English every day? Do we speak English every day? Artinya, apakah kami bicara dalam bahasa Inggris setiap hari?
Jadi untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif, kamu perlu meletakkan kata do di awal kalimat ya, sehingga kalimatnya menjadi do we speak English every day? Kalimat ini disebut juga yes no question. Mengapa disebut yes no question? Ya karena opsi jawabannya ada dua, yaitu yes we do atau no we don't. Kamu sudah tahu gimana caranya bikin kalimat bahasa Inggris menggunakan subjek they dan we. Coba deh belajar bikin contoh kalimat sendiri ya. Berikutnya kita simak subjek you dan I berikut ini. Pertama-tama subjek you dulu ya. You dan do. Berikut contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Kalimat positif, you do know what to do. You do know what to do. Artinya kamu beneran tahu kok apa yang harus dilakukan. Tentu kamu tahu dong apa fungsi kata do pada kalimat positif tersebut. Yaitu kata do memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Jadi subjek you dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Nah, untuk kalimat negatifnya kita simak yuk. You don't know what to do. You don't know what to do. Artinya kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Pada kalimat negatif terdapat tambahan not sehingga menjadi do not atau don't, yang berarti enggak atau tidak dan menunjukkan penyangkalan. Untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kamu perlu meletakkan do di awal kalimat sehingga kalimatnya menjadi do you know what to do? Do you know what to do? Artinya, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Nah, kalimat tanya ini disebut juga yes no question karena opsi jawabannya ada dua, yaitu yes I do untuk jawaban iya dan no I don't untuk jawaban tidak. Supaya pengetahuanmu semakin komplit, yuk kita simak subjek I dan kata kerja bantu do berikut ini. I do get up at 3 a.m. every day. I do get up at 3 a.m. every day. Artinya, aku memang bangun jam 3 pagi setiap hari. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi pada kalimat positif ini, yaitu kata I dan do. Subjek I dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Pada kalimat positif, kata do memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Jika kamu ingin membuat kalimat negatif, tambahkan not setelah kata kerja bantu do menjadi do not atau don't. Contoh kalimatnya adalah I don't get up at 3 a.m. every day. I don't get up at 3 a.m. every day. Artinya aku nggak bangun jam 3 pagi setiap hari kok. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi ya, yaitu subjek I dan kata kerja bantu don't atau do not. Iya, untuk membuat kalimat negatif dengan subjek I, kamu bisa gunakan kata kerja bantu do not atau don't untuk menyatakan penyangkalan. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kamu perlu meletakkan kata do di awal kalimat seperti pada contoh kalimat ini. Do I get up at 3 a.m. every day? Do I get up at 3 a.m. every day? Artinya, apa aku bangun jam 3 pagi setiap hari? Jenis kalimat tanya ini disebut juga yes no question karena opsi jawabannya ada dua. Jika iya, maka jawab yes you do. Jika tidak, maka jawab no you don't. Nah, kamu sudah belajar bagaimana menggunakan kata kerja bantu do dalam bahasa Inggris. Bagaimana dengan kata kerja bantu does? Masih ingat kan kata kerja bantu does digunakan dengan subjek apa saja? Yaitu she, he, it. Kita bahas satu persatu yuk, mulai dari subjek she dan kata kerja bantu does. Ada 3 contoh kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimat positif, she does study after school. She does study after school. Artinya, ia memang belajar sepulang sekolah. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi, yaitu subjek she dan kata kerja bantu does. Ingat ya, pada kalimat positif, kata kerja bantu does memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Dan subjek she dipasangkan dengan kata kerja bantu does. Bagaimana dengan kalimat negatif? Kita simak yuk. She does not study after school. She does not study after school. Artinya, ia nggak belajar sepulang sekolah.
Nah, pada kalimat negatif terdapat tambahan not sehingga menjadi does not atau doesn't yang berarti enggak atau tidak dan menunjukkan penyangkalan. Udah paham kan gimana caranya bikin kalimat positif dan negatif? Nah, kita simak sekarang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Gimana ya cara bikin kalimat tanya dalam bahasa Inggris menggunakan kata kerja bantu does? Nah, kamu harus ingat nih bahwa kata kerja bantu does harus diletakkan di awal kalimat sehingga kalimat tanya menjadi Does she study after school? Does she study after school? Artinya, apakah ia belajar sepulang sekolah? Nah, masih ingat kan kalimat ini disebut juga yes no question karena ada dua opsi jawaban, yaitu jawaban yang pertama yes she does atau jawaban yang kedua no she doesn't. Nah, kamu sudah menyimak penggunaan subjek she untuk seorang perempuan. Bagaimana dengan seorang laki-laki? Subjek yang digunakan adalah he dan kata kerja bantu does. Seperti pada ketiga contoh kalimat berikut. Yang pertama, kalimat positif. He does help his parents. He does help his parents. Artinya ia beneran membantu orang tuanya. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi yaitu subjek he dan kata kerja bantu does. Pada kalimat positif, kata does memberikan penekanan sehingga berarti benar-benar, memang, atau beneran. Yuk kita simak contoh kalimat negatif atau penyangkalan yaitu He doesn't help his parents. He doesn't help his parents. Artinya, ia nggak membantu orang tuanya. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi yaitu subjek he dan kata kerja bantu doesn't. Ia pada kalimat negatif terdapat tambahan not sehingga menjadi does not atau doesn't yang berarti enggak atau tidak dan menunjukkan penyangkalan. Bagaimana jika kita ingin membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Kamu perlu meletakkan kata kerja bantu does di awal kalimat seperti pada contoh kalimat ini. Does he help his parents? Does he help his parents? Artinya, apakah ia membantu orang tuanya? Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi yaitu kata kerja bantu does di awal kalimat dan subjek he. Kalimat tanya ini tergolong yes no question karena terdapat dua opsi jawaban yaitu jika iya, yes he does, jika tidak, no he doesn't. Nah, itulah penggunaan kata kerja bantu does dan subjek he. Bagaimana dengan subjek it? Nah, subjek it juga menggunakan kata kerja bantu does seperti pada ketiga contoh kalimat berikut. Kalimat positif, it does grow fast. It does grow fast. Artinya, pohon itu memang tumbuh dengan cepat. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi yaitu subjek it dan kata kerja bantu does. Sebenarnya, subjek it berarti ini atau itu untuk sebuah benda, satu tumbuhan, atau seekor hewan. Nah, pada kalimat ini, subjek it mengacu pada sebuah pohon sehingga menjadi pohon itu. Untuk membuat kalimat negatif, kamu perlu menambahkan not sehingga menjadi does not atau doesn't. Dan kalimatnya adalah it doesn't grow fast. It doesn't grow fast. Artinya pohon itu nggak tumbuh dengan cepat. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi yaitu subjek it dan kata kerja bantu doesn't. Iya, untuk membuat kalimat negatif atau penyangkalan, kamu perlu menambahkan does not atau doesn't yang berarti enggak atau tidak. Bagaimana dengan kalimat tanya dalam bahasa Inggris menggunakan subjek it dan kata kerja bantu does? Nah, berikut contohnya. Does it grow fast? Does it grow fast? Artinya, apakah pohon itu tumbuh dengan cepat? Jadi untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kamu perlu meletakkan does di awal kalimat. Kalimat tanya ini disebut juga yes no question karena ada dua opsi jawaban yaitu yes it does atau no it doesn't. Nah, kamu sudah belajar bagaimana penggunaan kata kerja bantu do dan does pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bahasa Inggris. Jadi, kata kerja bantu do digunakan dengan subjek they, we, you, I, dan kata kerja bantu does digunakan dengan subjek she, he, it. Nah, untuk mengecek pemahamanmu tentu ada latihan soal juga dong. Tapi sebelum itu kita simak dulu yang berikut yuk.
Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Berikutnya adalah soal latihan. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kamu akan diberikan waktu 10 detik untuk menjawab masing-masing soal. Udah siap kan? Yuk mulai! Gimana hasil berlatihnya? Semoga kamu semakin paham dengan penggunaan do dan does dalam bahasa Inggris. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!